Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di tempat ini kita membaca ratib, dilanjutkan dengan membaca Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melantunkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan kenaikan derajat kita di sisi Allah dan bisa menambahkan keimanan, ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah menjadi pelengkap di hadapan kita para habaib, wabil khusus Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri wal Habib Ahmad dan para habaib yang lain dan para guru, para tokoh agama yang moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau-beliau sehat afiah, panjang umur fi taatillah, dan khususan Sahibul Bait Haji Adin dan keluarga, moga-moga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiah zahir batin. Dan kita semua yang hadir tidak kita pulang beranjak dari tempat ini kecuali ditingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita bertepatan dengan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam, peristiwa yang tidak sampai satu malam, cuman berisi banyak hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran untuk hidup. Hikmah yang sangat-sangat luar biasa. Mulai dari berangkatnya Nabi di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina dan Mi'raj. Kalau perjalanan siang malam hari dinamakan Isra, perjalanan naik ke atas dinamakan Mi'raj. Naik sampai ke Sidratil Muntaha, ini berisi banyak pelajaran bagi umatnya, macam-macam. Tapi yang paling luar biasa lagi, kalau kita mengkaji dan mempelajarinya, kita akan mendapatkan bahwa ada satu hal yang mempunyai banyak kesamaan, yaitu cinta. Ternyata cinta ini menjadi modal utama untuk bersyariat. Ternyata cinta ini menjadikan landasan untuk kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan. Dengan modal cinta, kita akan sempurna mengerjakan semuanya. Dengan modal cinta. Bagaimana Nabi disambut para malaikat dengan cinta, disambut para arwah anbiya rasul dengan cinta, disambut oleh Nabi Idris, disambut Nabi Isa, yang keduanya merupakan nabi yang masih hidup sampai yaumil qiyamah. Dalam tauhid disebutkan ada 4 orang nabi yang masih hidup sampai yaumil qiyamah, 2 di langit dan 2 di bumi. Masing-masing ini diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi jauh sebelum nabi kita lahir. Begitu nabi kita lahir 40 tahun kemudian nabi diangkat menjadi rasul, maka mansukh, nasikhnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhapuslah ajaran-ajaran para nabi yang masih hidup, 4 orang nabi tersebut, tapi kenabian dan kerasulannya tetap. Hanya saja membantu syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4-empatnya ini sangat cinta sama Nabi. Semua Nabi sangat cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi. Dan kalau kita mempelajari tauhid lagi, hakikat dari Allah menciptakan alam semesta ini juga karena cinta. Allah menciptakan segala sesuatu. Ahdatsahu la lihtiyajil ilah.
Allah menciptakan alam semesta seisinya, makhluk-makhluk semuanya ini, kita semuanya ini diciptakan oleh Allah tanpa Allah memerlukannya. Dalam satu hadits qudsi yang makna hadits adalah, andai kata semua, makna kita kesimpulannya, andai kata semua makhluk yang pernah Allah ciptakan semuanya mempunyai sifat seperti Azazil. Azazil ini nama asli dari iblis sebelum dia berubah KTP jadi iblis. Andai kata semuanya mempunyai penentangan, nentang kepada Allah Subhanahu wa taala kayak iblis, mulai dari makhluk yang pertama Allah ciptakan sampai kiamat, manusia dan jinnya semuanya menentang Allah, maka tidak berpengaruh dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpengaruh dengan kemahabesaran Allah, tidak ada pengaruh sama sekali. Bahkan sebaliknya, andai kata semuanya itu mempunyai keimanan seperti Nabi Muhammad SAW, dalam tafsir hadis tersebut ulama mengatakan Nabi Muhammad yang dimaksud, semuanya mempunyai ketakwaan yang sama, mulai dari awal Allah menciptakan manusia dan jin sampai akhir, semuanya takwanya, ma'rifatnya kayak Nabi kita. Itu pun tidak akan menambah apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah tidak berpengaruh dengan apapun yang dilakukan oleh makhluknya. Kalau ada orang menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu, bukan menciptakan, membuat sesuatu, karena dia membutuhkan. Entah pekerja membuat kerjaannya itu misalkan pekerja kayu, membuat kerajinan kayu apa, karena dia membutuhkan. Makhluk itu melakukan sesuatu karena dia membutuhkan. Tapi Allah Sang Khalik menciptakan semua makhluk dan alam semesta seisinya ini tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang membutuhkan Allah. Nah, kenapa Allah menciptakan segala sesuatu ini? Karena cinta. Terutama karena cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat para aulia, para salihin, para habaib, para guru, seperti yang sekarang di Khalid bulan Rajab, yaitu guru Zaini, menjadi mulia beliau-beliau tersebut baik di masa hidupnya maupun wafatnya. Kenapa? Karena punya landasan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, para sahabat, mereka ini beliau-beliau ini mempunyai kedudukan yang juga tinggi di sisi Allah karena beliau-beliau ini mempunyai cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan cintanya sahabat kepada Nabi melebihi cinta kepada dirinya. Banyak kisah-kisah sahabat yang mengorbankan dirinya bahkan nyawanya demi Nabi. Banyak. Ada dalam kitab sejarah atau tarikh, ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, masuk ke satu gua Tur, kelelahan Nabi, tidak sengaja Nabi tertidur di kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di pahanya, tidak sengaja, kecapean. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyelidiki gua tersebut, ternyata di gua itu banyak lubang. Takutnya ada binatang-binatang berbisa, karena padang pasir binatang yang berbisanya dahsyat. Takutnya kan ada binatang berbisa yang mencelakai Nabi, padahal nggak mungkin. Nabi dijaga oleh Allah. Tapi karena takutnya, bukan takut sama dirinya, takut Nabi kenapa, hingga diambillah kain-kain beliau, dibuat sumbat, ditutupin. Sampai terakhir ada satu lubang kainnya habis. Yang buat nyumbat ini habis. Apa yang beliau lakukan? Beliau menaruh atau menutupkan lubang tersebut dengan kaki beliau. Yang subhanallah di situ ternyata ada ular. Refleks sifat hewaninya ular ini, refleks ada benda asing masuk ke lubang sarangnya, dia akan menyerang. Diseranglah kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dipatok. Sedangkan ular ini ular berbisa yang luar biasa dan pada pasir. Apa yang beliau lakukan? Padahal patokan ular itu kan sakit. Jangankan yang beracunnya tidak beracun aja sakit. Apa yang beliau lakukan? Beliau bertahan.
tidak bergerak. Kenapa? Takut mengganggu tidurnya Nabi Muhammad SAW. Ini nyawa loh urusannya. Kita aja maaf ya, maaf. Istri kita misalkan tidak sengaja, maaf bukan maksud. Istri kita tidur di paha kita misalkan. Tahu-tahu kita kena nyamuk lah. Kira-kira kita diem nggak? Gerak nggak? Takut istri kebangun, capek, habis masak, nggak gerak, kita tahan rasa sakit digigit nyamuk, kita nggak menggaruk, takut kalau kita garuk istri keganggu, gitu nggak? Gitu apa nggak? Hah? Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak bergerak, sampai racunnya itu menjalar, membiru muka Sayyidina Abu Bakar Siddiq, keluarlah keringat dingin. Yang tanpa sengaja salah satu keringat ini menetes ke pipi Nabi Muhammad SAW. Terbangun Nabi. Melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah berubah mukanya. Akhirnya singkat cerita diobati sama Nabi dengan berkat mukjizatnya sembuh. Tapi pelajaran kita ambil, begitu cintanya sahabat sampai mengorbankan nyawa. Karena semua kemuliaan ini tidak lain adalah karena Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat, kemuliaan sahabat karena Nabi, kemuliaan Madinah pun karena Nabi. Apa yang bukan karena Nabi? Kemuliaan anak cucu Nabi adalah karena Nabi. Karena ada darah Nabi di darah mereka, maka menjadi mulia mereka sebab itu. Para guru, para ulama, para kiai menjadi mulia kenapa? Karena menjadi pewaris Nabi. Sababiahnya ke Nabi semuanya. Maka itu kalau kita tidak mencintai Nabi melebihi siapapun, maka kita tidak akan bisa sempurna menjadi umat Nabi. Yang lucu zaman sekarang ini, maaf, zaman sekarang ini banyak orang yang cintanya sama Nabi nomor sekian. Di dalam kehidupannya dia ini mencintai Nabi nomor sekian. Dia lebih mencintai bintang film, mencintai bintang sepak bola lah, mencintai bahkan akhir-akhir ini apa? Mencintai tokoh-tokoh politik, apalagi musim pemilu. Mencintai, padahal mereka ini juga tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Saya cinta sama politik ini atau partai itu atau partai ini. Dapatnya apa ente? Ya dapat 50.000 sama kaos satu. Udah 5 tahun. Murah banget. Kita cinta sama orang-orang yang bahkan tidak kenal sama Nabi. Para ibu-ibu misalnya cinta banget sama drama Korea, yang notabene mereka orang kafir dan mereka tidak kenal Nabi, tapi cinta luar biasa sampai-sampai makanannya pun ditiru. Kan sekarang lagi musim tuh makanan-makanan Korea yang entah gimana bentuknya. Perut biasa makan nasi, makan Korea, akhirnya mules tiap hari. Tapi demi idolanya dia paksakan untuk makan. Dia selfie makan apalah namanya itu macam-macam kan. Dia foto kemudian dia, padahal rasanya juga nggak enak, dia nggak nyaman, tapi dia paksakan. Kenapa? Karena dia bangga memakan sesuatu yang dimakan oleh orang yang dia cinta. Padahal nggak enak, dipaksakan. Nggak cocok dengan lidah Nusantara orang Indonesia, nggak cocok, dipaksain. Coba cintakan seperti itu. Cinta begitu. Ada yang karena cinta sama bintang filmnya kebetulan rambutnya merah, akhirnya diwarna merah. Ya nggak apa-apa. Tapi lucunya ini orang, maaf bukan menghina. Orangnya hitam rambutnya merah kan nggak cocok. Ya kalau putih itu merah masih masuk akal kan ya. Ini merah pirang merah yang sangat gemerlap begitu. Tapi dia hitam. Ya kan nggak ya kontras kan kelihatannya. Maksudnya nggak cocok begitu loh. Ya kayak jagung bakar gosong. Maaf bukan maksud menghina. Tapi intinya karena cinta dia mau melakukan perbuatan apapun yang sebetulnya perbuatan ini perbuatan yang memalukan bagi orang lain. Tapi dia tetap melakukan dan bangga. Banyak di antara kita begitu. Ikut-ikutan inilah, ikut-ikutan itulah, macam-macam lah. Tren inilah, tren itulah. Banyak kasus orang-orang itu malu ketika mereka memakai pakaian-pakaian sunnah. Mereka merasa malu berada di tempat-tempat umum.
tidak malu kalau mereka berada di majelis atau di masjid. Tapi kalau di tempat umum, misal ke mall pakai sarung, malu. Bahkan ini sering Ana sampaikan di pengajian buat pelajaran buat kita. Ana sendiri pernah ditanya sama orang dan Ana kaget. Orang itu tanya, antum suka, kita bilang ya Ana suka kemana-kemana begitu ya, ke Jakarta, apa punya rutinan juga di Jakarta tiap bulan. Naik apa? Tapi ya mesti kalau ke Jakarta naik kendaraan umum, kadang pesawat. Terus yang bikin Ana shock ini dengan pertanyaannya dia, antum kalau naik pesawat pakai baju, ya kopiah. Loh, itu pakai sarung naik pesawat? Iya, kenapa? Itu tidak malu naik pesawat pakai sarung. Ini kaget, Ana shock banget dengan omongan itu. Itu tidak malu. Pakai sarung yang identitas orang Islam. Kita tidak bisa bicara tentang budaya-budaya. Identitas umat Islam sekarang ini sarungan. Pakai sarung, pakai kopiah. Identitasnya kan? Identitas umat Nabi itu pakaiannya. Malukah kita ketika kita naik pesawat dengan membawa identitas bahwa saya Muslim? Ternyata banyak yang malu. Sampai-sampai kalau mau naik pesawat pinjem jasnya orang. Ada kan yang gitu? Mau naik pesawat nih, terus cari pinjaman jas, biar gagah naik pesawat. Nggak punya sepatu, pinjem sepatu. Malu dong, naik pesawat kok pakai sandal. Aneh, betul-betul aneh. Ana juga pernah ditanya sama orang. Ketika kita interaktif, tanya jawab di salah satu radio di Masjid Jami Malang, live. Gimana zaman sekarang itu kok banyak orang pakai pakaian Arab, ke Arab-Araban? Gimana itu? Sholatnya gimana? Kok ke Arab-Araban? Pakai gamis ke Arab-Araban? Kita kan Nusantara, kita bukan Arab. Sampai ada pertanyaan seperti itu. Dan dikatakan juga bahwa itu kan sunnahnya Abu Jahal pakai gamis. Saya bilang itu teman apa sama Abu Jahal? Kau tahu Abu Jahal pakai apa? Jadi malu, dibikin kita ini malu menunjukkan identitas kita sebagai umat Nabi. Berarti kita sebetulnya tidak cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita tidak cinta sama Nabi, bagaimana mungkin kita bisa sempurna menjalankan syariat agama ini? Orang kalau cinta, pasti dia melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh yang dia cinta itu dengan sepenuh hati. Pasti, gak mungkin enggak. Kita cinta sama guru, cinta sama Habib. Habibnya nyuruh kita misalkan bikinin kopi yang caranya kopi ini begini. Pasti dibikinin dengan sesuai cara tersebut walaupun dia tidak pernah melakukannya. Dia akan berusaha membuat sepenuh hati dia, berusaha semaksimal mungkin untuk sempurna bikinannya dia. Kenapa? Karena dia membikinkan untuk orang yang dia cinta. Kalau kita cinta sama Nabi, maka kita akan menjalankan syariat dengan sepenuh hati, dengan sesempurna mungkin. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menggali ilmu-ilmu syariat. Kita hadir majlis-majlis ta'lim. Bukan cuma hadir majlis maulid yang tidak ada ta'lim. Bagus maulid ini, istimewa maulid ini, luar biasa maulid ini. Tapi kadang-kadang banyak orang yang ketika hadir majelis maulid cuman majelis maulid saja dan lupa tujuan maulid ini apa. Ketika mereka bubar dari maulid tersebut selesai sudah. Dia tidak berusaha menggali bagaimana cara saya menjalankan perintah syariat yang telah dibawa oleh yang saya maulid tadi, yang saya hadir maulidnya tadi. Enggak. Bahkan kalau di Jawa, ini saya cerita di Jawa ya. Kadang-kadang itu kalau ada maulid, kemudian ada ceramah, ada pengajian, kitab makan. Setelah selesai maulid, orang-orang pada bubar. Jadi yang ceramah ini cuma ada mungkin 25% sampai 50%, yang lainnya bubar. Kenapa? Maulid aja. Ceramahnya, pengajiannya, taklimnya, kitabnya enggak. Kalau di sini mungkin enggak ya sampai akhir. Sering kayak gitu. Padahal fungsi kita maulid ini untuk menambahkan kekuatan keimanan kita, untuk menambahkan dan menumbuhkan cinta kita kepada Nabi, dan supaya kita bisa sempurna dan sepenuh hati melakukan ibadah. Dan kita tidak akan mungkin melakukan ibadah dengan sempurna kecuali kita tahu caranya. Dan kita tidak akan mungkin tahu caranya kecuali kita hadir majelis taklim. Kan itu tujuannya. Tapi memang kadang maaf, orang-orang yang seperti itu sebetulnya bukan cinta sama Nabi hadir majelis. Maaf loh ya, maaf.
Kadang dikatakan, ente kok suka hadir majelis maulid kenapa? Karena saya cinta sama Nabi. Bentar, belum tentu. Kok bisa belum tentu? Ya. Istimewa. Kemudian apa lagi? Dapat berkat. Dapat kopinya enak lah, apa segala macam. Kemudian apa lagi? Oh, khodimul majelisnya mungkin bungas. Udah? Dia hadir karena sebabnya itu. Coba dibalik. Kalau misalkan majelis yang sama, qasidah yang dibacakan sama, maulid yang sama, tujuannya sama, tapi terbangnya nggak enak. Vokalnya kayak suaranya kaleng. Sound systemnya mati nyala. Khodimul majelisnya bukan jelek, jangan ngomong jelek, nanti ketulahan. Kurang tampan. Nggak ada berkat. Nah, kira-kira masih khusyuk dan masih hadir nggak? Coba ini yang bisa jawab antum sendiri. Kadang ada orang, suaranya nggak enak, bubar deh. Saya nggak mau lagi hadir majelis itu, kenapa? Nggak enak vokalnya, nggak enak sensitifnya. Ini berarti ini orang sebetulnya lebih cinta sama diri sendiri melebihi cinta sama Nabi. Kenapa? Karena dia mendapatkan kenyamanan dengan suara merdu, dengan suara yang enak, dengan suara yang asik dia dengan memanjakan telinganya, memanjakan pikirannya. Ya bagus, bukannya tidak bagus, bagus. Cuman kalau ditanya ente cinta sama Nabi dengan hadir majelis maulid, belum tentu. Belum tentu. Kalau kita memang tujuannya adalah Nabi, cinta sama Nabi, setidak enaknya vokal, tetap yang dibaca adalah yang cerita yang kita cinta, manakib orang yang kita cinta. Gak akan ada berubah. Gak akan ada perubahan. Harusnya loh ya. Harusnya. Itulah cinta sejati seperti itu. Bukan berarti nanti Sohibul Hadrohnya sudah nggak perlu enak kalau gitu, bukan. Justru dengan nyamannya ini juga menambahkan mahabbah juga kan, membantu untuk menambahkan mahabbah, membantu. Tapi kembali kepada diri kita sendiri, jangan kita terlena dengan suasana, tapi melupakan tujuan. Itu maksudnya. Tujuan kita mahabbah kepada Nabi ini yang kita kejar. Dan bukti kalau kita masih mahabbah sama Nabi dengan hadir majelis maulid, selesai maulid kita akan mencari kajian ilmu syariat supaya kita bisa dan mampu melakukan ibadah dengan cara yang benar sesuai aturan syariat itu sendiri. Karena syariat itu bukan semau kita. Karena kembali ke tadi awal, Allah tidak pernah membutuhkan apapun dari kita. Tapi karena Rahman Rahimnya Allah, Allah memberikan kepada kita petunjuk melalui Nabi kita Muhammad SAW. Petunjuk bagaimana hidup di dunia, menjauhkan larangan, memperbanyak kesunahan. Nah, caranya sudah ditentukan oleh Nabi dan kemudian para ulama sampai kepada kita turun-temurun. Kita tinggal makan aja sudah. Oh, cara wudhu ini begini yang sah. Kalau begini nggak sah. Oh, ini najis, ini begini. Kalau ini bukan najis. Oh, kalau saya najis maka begini, harusnya begini begitu. Kalau tidak ada air untuk wudhu, bagaimana tayamum? Tayamum bagaimana caranya, begini. Kita harus ada pengetahuan dasar tentang itu. Harus ada pengetahuan dari 3 bidang ilmu yang merupakan landasan agama, yaitu rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Ini fakta yang sering Anda dapat di lapangan. Banyak orang yang Masya Allah suka majelis maulid, kemana-mana dia hadir, tapi ketika kita bahas rukun agama, mereka balik tanya, Beb, rukun agama itu apa? Padahal ini namanya rukun landasan. Landasan berarti dasar yang harus kita ketahui pertama kali. Kayak kita sebagai warga Indonesia, kita tahu landasan negara kita itu apa. Harusnya kan begitu. Tapi ini hadir majelis isi khusyuk, ya bagus, bukan tidak bagus, bagus. Cuman kurang lengkap. Kenapa ente ngajinya kok kurang? Hingga tidak tahu landasan agama kita sendiri. Tapi Anda melakukan amaliyah dengan semangat luar biasa, tapi tidak tahu ilmu. Kan saya. Nah, 3 ini, iman, Islam, ihsan, 3 ini yang juga dikenal dengan hadis Jibril. 3 ini merupakan cikal bakal dari 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Dan 3-tiganya harus saling menguati satu sama yang lain, bukan berarti kita cukup tasawuf saja yang lain enggak. Atau cukup tauhid saja yang lain enggak. Semuanya 3-tiganya.
Ini wujud dari kalau memang kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Bukan salah satu. Kadang-kadang ada orang yang saya cukup belajar tauhid aja sudah sampai ma'rifat. Tapi caranya wudu gak benar. Caranya wudu gak paham. Atau saya sudah tasawuf aja sudah tingkat tinggi, saya sudah tasawuf sudah ma'rifat. Sampai sholat tidak wajib. Kenapa? Saya sudah ma'rifat. Ada kan begitu? Kalau di sini mungkin belum ada. Belum ada. Di Jawa banyak. Ente nggak sholat? Enggak, anak sudah ma'rifat. Hah? Enak banget ya. Jadi kalau sudah ma'rifat, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib segala macam, berbuat haram tidak apa-apa. Kenapa ma'rifat? Enak banget. Banyak penggemarnya kalau itu. Padahal Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan sholat. Sahabat pun tidak pernah meninggalkan sholat. Para ahlul bait Nabi juga tidak pernah meninggalkan sholat. Kalau ada orang ngaku ma'rifat dan tidak sholat, sanadnya kemana? Antum tanyakan. Atau lebih mudahnya kayak kita tanya, ente kalau misalkan tidak sholat karena ma'rifat, ente sama Nabi lebih ma'rifatan siapa? Kalau dikata ente, kalau si orang itu jawab ya lebih ma'rifatan, nanti cepet-cepet lari dari dia karena dia gila dan gila itu menular. Tapi kalau dijawab ya Nabi itu ma'rifatnya sudah luar biasa tapi tetap sholat. Sahabat juga demikian tetap sholat. Terus dari mana orang belajar tasawuf saja atau tauhid aja itu sudah mencapai derajat ma'rifat, terbuka hijab dari mana? Gak mungkin terbuka hijab dengan tidak melakukan syariat kewajiban. Kan Allah tidak pernah memerlukan apapun yang kita lakukan. Kita ingin terbuka hijab tapi tidak melakukan perintah, kan mustahil. Maka hati-hati. Kalau kita memang ngaku cinta sama Allah, cinta sama Nabi betul di hati kita, maka lakukan cara yang benar. Lakukan cara yang betul. Timba ilmu dari orang-orang yang memang berilmu dan bersanad. Dan taklim ini jangan kita melihat dari penampilan seseorang, tapi kita harus melihat dari sanad orang tersebut. Karena banyak di antara kita, maaf, umumnya orang itu undur magal wala tandur mangal, itu kebalik. Kata Imam Ali apa? Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Tapi kita kan tidak. Kita pasti melihat siapa yang berkata ini. Orang alim kayak apapun kalau penampilannya biasa, nggak akan kita dengar. Tapi orang jahil, penampilannya penampilan lebih dari ulama, kita dengar. Padahal jahil. Hingga muncul fenomena Habib palsu. Gara-gara itu modal penampilan. Penampilan gampang, apalagi sekarang kayak imamah banyak dijual, langsung pakai lagi kan ada kan, nggak pakai ijazah sudah, padahal imamah itu ada ijazahnya. Kalau bicara ya cukup ngapalin di YouTube aja ceramahnya siapa, tinggal dia pulang aja selesai udah. Tinggal penampilan, padahal ternyata KW palsu. Nah ini hati-hati. Yang salah siapa? Sebenarnya yang salah juga kita. Jangan pernah melihat orang itu untuk mencari ilmu itu dari penampilan dulu. Ada lagi fenomena juga mencari ilmu dari ulama yang sakti. Oh ulama ini bisa sakti, bisa ini, bisa itu. Sakti ini bukan tujuan juga dari ulama. Anak ingat Al-Walid, abah saya almarhum Habib Alwi ini, abah saya ini muridnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fakih dan sekaligus badalnya dan mutarjimnya, pengganti taklimnya Habib Abdul Qadir dan juga mutarjimnya Habib Abdul Qadir. Bahkan diangkat adik sama Habib Abdul Qadir, Walid almarhum. Pernah mengatakan aulia ini kata beliau, justru kalau dapat karomah takut. Takutnya apa? Takut ini istidraj, takut ini tipuan, takut ini adalah penyelewengan dan tujuan. Tapi kita orang awam kan melihatnya pertama pasti dari situ kan. Wah nggak sakti bukan ulama, nggak sakti bukan kiai. Padahal belum tentu orang-orang kiai tersebut tidak punya karomah. Banyak di antara beliau punya karomah tapi disembunyikan mastur. Kenapa? Ya karena tujuan mereka untuk menyampaikan ilmu. Nah sedangkan yang aneh-aneh yang bisa sakti dan sebagainya zaman sekarang ini juga banyak yang palsu. Bukan karomah ada, banyak karomah ada, para habaib karomah banyak, para guru karomah banyak.
Banyak. Tapi banyak juga kan yang palsu. Kalau tujuan kita mencari ilmu itu dari orang yang kita lihat punya kesaktian atau karomah, ini salah dari awal kita. Gitu loh maksud saya. Kayak lagi rame ada orang yang punya kerisnya bisa nyala, ternyata ada baterainya. Iya kan ada baterainya, kan ketahuan tuh ada baterainya ternyata. Atau cincin dimasukkan ke mana? Air, tahu-tahu airnya nyala apa gimana, ternyata ada baterainya juga. Lagian dijual lagi di online. Hah? Banyak kan yang kayak gitu. Dan kita terpukau dengan seperti itu. Akhirnya ketika kita tertipu, jadi ketipu, maka kita tidak percaya lagi sama karomah beneran. Hingga kita menjauh tanpa kita sadar, kita menjauh dari ulama beneran. Yang salah padahal dari kita, dari awal nggak salah. Kenapa dari awal kita mencari ulama dengan syarat itu tadi, harus yang sakti atau harus yang berpenampilan. Hingga ketika kita tahu itu palsu, kita kecewa, kita pukul rata. Semua ulama pasti palsu, semua karomah pasti palsu, padahal enggak. Nah gitu, hati-hati. Kalau memang kita ingin hidup di dunia dengan selamat, akhirat selamat. Caranya seperti itu, modal cinta yang pertama. Dan dari modal cinta, bukti dari kita cinta, wujudnya adalah tadi. Kita berusaha untuk menggali ilmu, dan cara menggali ilmunya dengan cara yang seperti yang kita sebutkan tadi. Ini yang bisa kita sampaikan sedikit banyak. Moga-moga bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menambahkan keimanan kita, bisa menambahkan keyakinan kita, bisa menambahkan mahabbah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan moga-moga kita yang hadir di sini tidak kita pulang ke rumah masing-masing kecuali Allah memberikan kita hidayah, barakah, hidayah dan taufiknya, dan memberikan kita manfaat ilmu dunia dan juga di akhirat nanti. Kita sama-sama dan keluarga kita masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW, dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Ada ma'akulakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.